dari kelas 3D Prodi PNF dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai program pelatihan keterampilan tata rias pengantin dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Penasaran kan? Mari kita simak sama-sama yuk! Baiklah, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu bahwa di era globalisasi sekarang ini, perkembangan pendidikan semakin maju serta sangat pesat, baik pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan informal. Pada hakikatnya, pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan, spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, warga, bangsa, serta negara. Di sini pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 menyatakan bahwa jalur pendidikan itu terdiri dari 3. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Adapun salah satu jenis pendidikan non-formal yang banyak diminati pada saat ini adalah pelatihan tata rias pengantin dan pelatihan keterampilan tata rias pengantin. Keterampilan tata rias pengantin ini adalah kursus yang relatif rumit baik pada pembelajaran teori juga pada prakteknya. Pembelajaran kursus tata rias pengantin ini diawali dengan pembelajaran pembuatan berbagai macam bentuk tata rias pengantin yang telah terdapat pembukuannya dahulu dan bisa dengan memanfaatkan pembelajaran melalui web atau internet. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang handal, pelatihan ialah suatu proses pendidikan dan pelatihan secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan secara terpadu dan berjenjang di lembaga pendidikan atau latihan dan menggunakan bekerja secara pribadi dan langsung di proses produksi atau jasa, baik pada instansi juga pada perusahaan, agar peserta pelatihan mampu mempunyai keterampilan dan kompetensi bagi suatu profesi eksklusif yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang mana peserta pelatihan serta global usaha terkait dengan kontrak pembinaan. Nah, untuk itu dalam rangka mengurangi pengangguran yang menjadi masalah utama di Republik ini, maka kami mengajukan proposal program pelatihan di tata rias pengantin yang diajukan untuk melaksanakan program pelatihan ini sebanyak 1 paket dengan warga belajar sebanyak 10 orang. Tidak lain, harapan dari keberhasilan program ini adalah terserapnya tenaga kerja dari para peserta pelatihan ini. Selanjutnya, adapun tujuan dari program pelatihan ini adalah tujuan umumnya untuk memberikan solusi masalah ekonomi dan pelatihan di wilayah Kota Bengkulu. Kemudian, untuk mengurangi jumlah pengangguran usia produktif, lalu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Lalu ada tujuan khusus, yaitu untuk memperbaiki kecakapan hidup yang bermanfaat bagi warga masyarakat, memberikan bekal keahlian untuk para pemuda dan pemudi khususnya di bidang tata rias pengantin, lalu untuk meningkatkan eksistensi dan pengembangan jaringan kerjasama dengan para pengguna lulusan supaya lebih berhasil. Selanjutnya, bentuk kegiatan. Pada program ini akan dilaksanakan selama 21 jam pelajaran per 5 hari. Setiap kali pertemuan 420 menit. Yang pertama yaitu proses perencanaan persiapan. Di sini terdapat peserta didik, penyeleksian peserta didik, persiapan bahan dan alat praktek. Lalu yang kedua, proses pembelajaran. Proses belajar bagi peserta didik pelatihan tata rias pengantin ini dilaksanakan setiap hari dengan materi 30% dan teori, materi 30% teori dan 70% praktek. Lalu proses jadwal pembelajaran pelatihan. Jadwal pembelajaran pelatihan ini dimulai dari pukul 8 sampai dengan selama 5 hari. Lalu yang keempat, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilaksanakan setiap selesai kegiatan sekaligus ujian akhir. Selanjutnya sasaran. Sasaran peserta yang akan mengikuti program perluasan pengembangan kerja dan kewirausahaan melalui pelatihan tata rias pengantin adalah seluruh warga masyarakat Kota Bengkulu yang memenuhi kriteria yang pertama yaitu berusia produktif antara 18 sampai 35 tahun. Yang kedua, belum memiliki profesi keterampilan tata rias pengantin. Yang ketiga,
masih menganggur atau belum mempunyai pekerjaan yang layak. Yang keempat, berasal dari keluarga yang tidak mampu. Yang kelima, bersedia mematuhi segala peraturan selama mengikuti program pelatihan. Dengan adanya program pelatihan ini diharapkan akan menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang tidak tertampung dalam pelatihan formal, khususnya dalam upaya sebagai berikut, yaitu dapat menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan potensi dan kondisi Kota Bengkulu sekarang dan masa yang akan datang, lalu meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis para peserta program pelatihan sehingga mampu bersaing di lapangan, lalu mendorong dan mengembangkan usaha mandiri dan memotivasi tenaga kerja untuk berwirausaha. Pada akhirnya kami berharap semoga kelak para peserta pelatihan bisa menjadi pengusaha yang bisa menciptakan lapangan kerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.